underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, mulai 1 Juli Bank Indonesia melakukan penyesuaian merchant discount rate untuk pelayanan kris, ya ini sebesar 0,3%. Ini menimbulkan kontroversi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sistem pembayaran yang sekarang dikenalkan dan sudah mulai umum ya, kalau tidak salah itu sudah mulai setahun ya, itu yang namanya kris, tulisannya itu QRIS ya. Itu sistem pembayaran digital, di mana paperless ya. Jadi orang kalau udah punya dana di handphonenya, otomatis punya dana di simpenan bank lain ya. Di handphonenya itu cukup membayar sesuatu atau belanja sesuatu itu cukup dengan memindai barcode yang ada di tempat penjualnya itu. Ya, jadi tinggal langsung nggak sampai lama ya, itu uangnya masuk, udah berpindah dari rekeningnya yang pegang handphone sama rekening yang penjual jasa ya. Ini memang yang luar biasa ya. Kalau nanti ini bisa diterapkan di Indonesia ini dengan merata, itu ya luar biasa karena penduduk Indonesia itu kan 250 juta ya. Nah, ini sekarang yang paling jago menggunakan QRIS atau yang kris, kita bilang kris itu sebetulnya itu di Tiongkok. Yaitu dari pedagang kaki lima, orang yang jual rokok atau orang yang jual sayur di pinggir jalan, itu semua sudah pakai kris sistem pembayarannya ya. Bahkan kalau dia bawa uang kontan, itu dia tidak bisa menerima. Ya ada juga yang terus agak nekat. Kalau pakai uang kontan kita terima, tapi tidak ada pengembaliannya. Wah, nggak punya susu. Jadi ini kalau di sana itu ada dua yang besar ya, yang namanya Alipay sama WeChat Pay ya. Bahkan ini sudah masuk ke Indonesia, di Bali dan di Jakarta itu juga bisa dipakai ya. Nah, Indonesia melihat ini adalah ladang duit ya bagi penyelenggara. Maka kita happy. Ternyata kalau di Indonesia itu banyak sudah mempunyai ya. Misalnya BCA punya, ada yang dari Bank Sinarmas juga punya ya. Juga beberapa lembaga itu ada, rasanya kalau nggak salah yo itu Bank Mandiri juga ada, itu semua hampir semua sudah ada ya. Nah, rupa-rupanya BI kita ini juga pinter cari duit ya. Pikir-pikir, wah ini kalau masing-masing seperti itu kan bisa kurang melayani sama masyarakat. Maka BI punya ide bahwa itu dijadikan satu semua, bahwa semua transaksi kris atau paperless tadi itu harus dikoordinasi melalui satu pintu. Namanya kris. Tulisannya QRIS. Itu yang punya BI. Ini hidupnya dari mana Om Bob? Ya, penyelenggara ini hidupnya ya, ini kan jasa. Ya, dia harus hidup. Caranya gimana? Setiap kali terjadi transaksi, maka penyelenggara kris tadi itu memungut kepada merchant. Ya, memungut kepada penjual jasa atau penjual barang itu. Ya, besarnya itu kalau nggak salah itu 0,3% ya, atau 0,7% ya, antara itu ya. Jadi kalau misalnya transaksinya itu 10.000, maka pedagang itu kena potongan yang namanya discount rate ya, discount merchant rate itu yang akan dibayarkan kepada penyelenggara jasa tadi itu ya, yaitu antara 0,3 sampai 0,7%. Kelihatannya kecil ya. Tetapi kalau transaksinya gede kan duitnya banyak. Betul. Ya, nah, di samping itu mereka masih mengenakan biaya administrasi kalau nggak salah 1.000 perak, 1.000 atau 3.000. Ya, untuk transaksi di atas 50.000 itu masih kena lagi 3.000 gitu. Ya, lah sekarang di Indonesia penduduknya yang gedenya banyak sekali ini ya, itu transaksi yang terjadi itu sehari itu ada 15 juta. Bayangin berapa duitnya itu. Ya, maka BI memberikan satu solusi agar pemakai itu juga enak. Artinya setiap merchant itu, setiap toko itu hanya punya satu simbol saja. Masa kalau penyelenggara itu ada 10 terus itu barcode-nya ada 10 kan kerjanya nggak keruan nanti kan.
bisa kleru-kleru juga. Betul. Nah, maka dikoordinasi. Nah, sekarang celakanya ini BI kan kelihatan ini ada duit nih. Ya. Nah, tapi ngambilnya BI itu kepada juga pedagang yang menyediakan itu. Ya, jadi pedagang akan kena satu sama yang punya sistem, apakah itu Bank Rakyat atau Mandiri atau BCA tadi itu kan, itu udah kena itu 0,3 atau 0,7% tambah biaya administrasi 3.000. Itu BI masih mengambil lagi 0,3% untuk pedagang. Nah, ini yang dianggap banyak orang ini nggak fair. Ya, mestinya BI itu mengambil diskon atau mengambil fee itu kepada penyelenggara. Ya. Jadi misalnya Bank Mandiri itu punya sistem seperti ini ya. Nah, maka setiap transaksi yang lewat Bank Mandiri harus memberi fee kepada BI yang punya sistem terpadunya namanya KRIS tadi itu. Ya. Itu baru fair. Nah, sekarang kalau seperti ini kan kasihan pedagangnya. Udah kena satu penyelenggara, kena lagi sama koordinatornya. Iya, iya. Bisa dijelaskan yang lebih gamblang lagi nggak Om Bob seperti apa? Ya, ceritanya itu gini, yang penyelenggara KRIS tadi itu, misalnya tadi Mandiri, BCA, Sinarmas ya, itu kan dianggap sebagai pengecer. Oke. Ya. Ya. Nah, grosirnya itu siapa? Nah, grosirnya itu ya BI tadi itu. Karena semua kan harus lewat BI. Ya, ya, ya. Nah, kalau ini terjadi ya BI itu harus sedikit ngambilnya, jangan banyak. Ya, bila perlu hanya 5% atau 10% dari ongkosnya mereka. Nah, ini harusnya yang bayar siapa? Lah, ya tadi itu pengecer-pengecer tadi itu yang harus tanggung. Jadi jangan supaya pedagang yang bayar lagi. Ya, jadi mestinya itu aturan ini perlu dipikir kembali agar supaya keuntungan dari pengusaha yang makin tipis, persaingan yang makin ketat ini jangan merasa dirugikan dengan adanya KRIS dari BI ini. Kan seperti kita ketahui selama setahun ini kan itu gratis. Jadi semua orang seneng. Tapi sekarang tiba-tiba harusnya yang dikenakan biaya itu adalah para pengecer-pengecer tadi itu ya, pengecer KRIS ya. Jadi bank-bank lain penyelenggara itu. Jadi jangan dibebankan lagi sama pedagangnya. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.